kita netralisirkan dulu. Sosok kamu seperti apa? Sosok kamu seperti apa? Binatang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Pun pernah penceklah. Siap masuk tarik ya. Ya alim ya mani ya fi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan rusak, Rek. Jangan rusak. Mana, Rek? Anak saya meninggal dalam kecelakaan tunggal. Ternyata anak saya ya langsung nggak ada, itu kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anam XPT. Kali ini saya bersama tim kru Positif Official sedang berada di Batu. Kita kenapa kesini mungkin nanti akan dijelaskan oleh admin daripada channel Positif Official, karena memang yang saya tahu kemarin itu ada pasien, mungkin tim akan menindaklanjutinya, atau kalau saya tadi dikasih konsep sama admin disuruh membuat opening, katanya di sini banyak aura-aura negatif yang ingin diusir, nanti makhluk astral yang akan dimasukkan kepada mediator yaitu Ki Ageng Prasetyo akan ditanyai apakah mau dan harus mau, seperti itu ya, harus mau ya, karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab kami, karena kami sudah menerima daripada tamu, menerima pengobatan non medis. Untuk itu saya ingatkan lagi kepada kalian viewers Kutus Official bahwasanya tidak ada benteng yang kuat kecuali benteng keimanan manusia. Maka dari itu tingkatkanlah benteng keimanan kalian dengan amalan-amalan kebajikan. Dan sebelum saya langsung kepada mediumisasi, langsung kepada mediator kita, mungkin ada yang disampaikan seperti yang saya katakan di awal tadi, kenapa kita ada di sini, mungkin admin akan menjawabnya. Silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua admin dari Kusitris Official. Ini saya ada undangan ya dari salah satu tamu yang kemarin berobat di Padepokan atau Ponpes Thoriqul Jannah untuk mengklirkan rumah ya atau membersihkan rumah dari makhluk-makhluk astral. Ini pertama kita nggak ada konsep seperti ini, cuman setelah saya pikir ya di luar sana mungkin banyak ya rumah yang dulunya ada pembunuhan mungkin atau apa ya, terus beli rumah seperti itu terus nggak tahu asal usulnya kayak gimana ya. Kalau misalkan ada di kolom komentar seperti itu, nanti ada yang request mau bersihin rumah ya kan, itu kita bisa memenuhi panggilan Anda dengan syarat DM atau hubungi di nomor yang ada di kolom deskripsi ya, itu nomor saya. Nanti konfirmasi sama saya, koordinasi dulu ya mana yang mau dibersihkan rumahnya, itu nanti konfirmasi sama saya ya. Jadi kita akan membersihkan rumah dari makhluk-makhluk astral ya, tidak sepenuhnya, cuman kita berusaha untuk membebaskan rumah biar clear atau tidak ada gangguan-gangguan yang lainnya, yang biasanya ada suara apalah atau gangguan-gangguan apa, kelihatan apa gitu. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah tadi saya ada DM dari seseorang mau menyumbangkan sedikit rezekinya untuk Ponpes Thoriqul Jannah pembangunannya ya. Jadi seperti itu. Ini tidak saya sebutkan namanya ya, hamba Allah aja karena tidak mau disebutkan namanya. Dan di sini kita welcome untuk yang mau bersedekah atau mau menyumbangkan sedikit dananya untuk
Ponpes Thoriqul Jannah untuk pembangunannya agar anak cucu kita atau anak cucu bangsa ini bisa mondok ya, atau ya dipondokin ke kita untuk generasi yang ya hafal Al-Quran atau apa tahfidzul Quran itu, untuk menjadikan kemajuan bangsa, untuk menjadikan anak cucu kita menjadi yang lebih baik, bukan yang seperti sekarang, ya kan. Jadi itu akan nanti dibawa mati, ya kan, untuk sangu ya, atau apa? Ya, bekal untuk mati kita, amal-amalan yang itu, agar kita insya Allah masuk surga semuanya. Amin. Jadi seperti itu. Dan yang mau request harap DM di WA saya yang di kolom deskripsi, atau pengobatan atau konsultasi seperti itu. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi kepada Mas Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi sebelumnya, karena ini adalah pribadi, kita membuat publikasi, video ekspedisi publikasi, dan nanti lawannya itu adalah viewers, publik. Jadi kita harus meminta izin dulu, apakah boleh, apakah tidak. Tadi sudah tim melakukan izin kepada pemilik rumah itu sendiri. Jadi seperti itu. Dan tadi saya tidak ikut, apakah boleh apa tidak meminta izin untuk publikasi ini? Alhamdulillah saya tadi sudah koordinasi sama pemilik rumahnya ya, untuk dipublikasikan. Alhamdulillah boleh, ya kan, untuk pelajaran bagi semua viewers Lucidis Official. Jadi kalau misalkan ada rumah-rumah yang kosong atau rumah-rumah yang ingin dibersihkan atau dijual pun, itu nanti kita siap untuk menangani seperti itu. Jadi kalau misalkan dipublikasikan monggo, nanti kalau misalkan nggak dipublikasikan atau yang request ya kan, minta di rumahnya untuk dibersihkan tapi tidak untuk dipublikasikan. Jadi kita sudah bekerja sama Google AdSense ya, gitu, seperti itu. Dan saya tadi ada sedikit untuk kalian ya, komenan yang ada di bawah di kolom komen itu, yang komen-komen jelek, untuk harap tidak menghujat ya. Kita bilangnya yang baik-baik saja. Insya Allah yang komen-komen jelek itu akan nanti berpikir secara sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi kita Sayyiduna Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sahabat Lucidis Official dimanapun Anda berada, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua senantiasa diberikan rahmat sebanyak-banyaknya oleh Allah, diampunkan semua dosa-dosa kita, dilapangkan rezeki kita, disehatkan badan kita, dan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa bersilaturahim di kediaman Bapak Muaji sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini, malam hari ini, kita diberi kesempatan, mudah-mudahan kehadiran kita bisa membawa hikmah, membawa berkah, sehingga keluarga Bapak Muaji sekeluarga diberikan ketenangan oleh Allah, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi begini Pak, kita sebelum melakukan mediumisasi untuk mengecek semua rumah Bapak, kita akan tanya-tanya dulu keganjilan, keanehan selama ini yang ada di rumah Bapak, baik ibu, anak, itu mengalami apa, terjadi sesuatu apa, peristiwa apa, bahkan peristiwa besar apa, jangan ceritakan semua. Dari awal kisahnya itu seperti apa. Monggo Pak Muaji, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan yaitu kejadian-kejadian aneh sebelumnya. Sebelumnya istri saya itu bermimpi itu kayak di
ditahan setan, diajar setan bersama keluarga saya. Kemudian dalam mimpi tersebut ternyata semua anak-anak saya dipegang, termasuk saya. Istilahnya dicegah. Ternyata sampai di situ anak saya yang nomor 1 lepas waktu itu dalam mimpi, cuma dalam mimpi itu. Nah, kemudian anak saya itu lepas, dan dalam mimpi itu istri saya nggak mau menceritakan. Selama itu nggak mau menceritakan sampai kejadian yang betul-betul terjadi. Kemudian lambat laun kurang lebih ya 1-2 bulan atau enggak salah 3 bulan setelah mimpi itu, ternyata yang dimimpikan itu ternyata betul-betul terjadi. Anak saya meninggal dalam kecelakaan tunggal. Dalam kecelakaan tersebut diibaratkan kayak apa ya? Kayak enggak nyongko. Istilahnya enggak nyongko itu apa itu? Wong sepeda pelan, kemudian anaknya juga nggak mabuk, jalan juga enak rata, lampu juga padang. Kemudian kok tahu-tahu sepeda tersebut kok belok ngeri anaknya, terus ternyata jatuh ke kanan sampai terjadi meninggal, dan sepedanya cuma hanya berat-berat biasa. Itu yang nggak masuk akal di situ. Dan setelah anak saya meninggal, ya namanya keluarga kita ya susah, baik orang tua ibunya itu sampai ya gimana itu namanya anak. Kemudian sampai 40 hari istri saya masih keadaan sakit. Saya kira ya memang susah ditinggal anaknya. Kemudian setelah itu kok ada keganjilan, yang dirasakan itu sakit di dadanya. Setelah di dadanya kemudian kok merambat lagi punggung sebelah kiri. Kemudian berlanjut ke kepala, kemudian berlanjut lagi ke kaki, kemudian ke perut, kemudian sampai ke leher. Sampai di leher itu kayak ditekek, dan itu dicekik, dan badannya ini kayak ditusuk-tusuk gitu. Begitu sakitnya, kayak seluruh badannya sakit. Itu waktu sholat, itu kalau melaksanakan sholat, melaksanakan zikir, itu malah kayak apa itu, kayak bertentangan. Jadi sakitnya tambah melonjak itu katanya, hampir. Terus kemudian kejadian itu ya sampai melaksanakan sholat itu 3 kali itu semaput sampai nggak kuat. Itu saya berusaha semaksimal mungkin. Kemudian begitu sadar dia menangis, terus menangis. Nah ini sakit yang kayak gini ini yang kita nggak bisa menganalisa gitu. Kalau kedokteran saya bilang sesek, ternyata nggak punya sesek. Tapi yang sakitnya ini yang kayak ditusuk-tusuk ini yang aneh. Itu loh. Kayak ada yang bikin istri saya ini sakit. Lah mungkin ini momen apa ya? Momen yang diambil oleh seseorang mungkin supaya mumpung habis meninggalnya anak saya, jadi nanti ya mungkin kalau sampai terjadi apa-apa, mungkin
ya memang itu menyusahkan anaknya, mungkin gitu. Itu momennya mungkin gitu. Kemudian kalau yang sampai wis berobat kemana, coba kemana, coba berusaha, namanya orang sakit kita juga berusaha mencari obat, berobat kemana-mana. Dan setelah itu ya, kalau yang di rumah ini anak saya itu sering melihat kadang pocong, kadang orang besar. Nah itu anak yang kecil itu. Kemudian istri saya juga gitu, kalau masuk ke kamar gitu kayak gimana, kayak nggak enak, pokoknya serba nggak enak di rumah itu, semuanya nggak enak. Kemudian terus kejadian-kejadian yang bermimpi dikejar-kejar anjing waktu sakit itu, yang sering itu dikejar-kejar anjing, kemudian bersama dengan 2 orang. Nah, itu jelas-jelas sudah terlihat. Nah, mungkin dari mimpi tersebut saya bisa menganalisa, masa ini orang seteganya untuk menghancurkan keluarga saya gitu loh. Orang juga, kita juga masih saudara, kok tega-teganya. Saya cuma berpikir begitu, bukan orang lain. Nah itu. Kemudian setelah ya kita cari obat, ya mereda sebentar, kumat lagi, mereda sebentar, kumat lagi. Kemudian yang terakhir itu kita sering-seringnya itu mimpi itu setelah sholat tahajud. Setelah sholat tahajud pasti mimpi itu. Mimpi dikejar-kejar anjing dengan 2 orang tersebut. Itu paling sering itu. Makanya kita nggak mau suudon, kita nggak mau, katanya sana kita percaya diri dengan mimpi tersebut. Mungkin ini Allah menunjukkan bahwa ini ditunjukkan, oh mungkin ini orang ini yang akan merusak rumah tangga saya, yang akan menghancurkan rumah tangga saya, mungkin ini. Saya cuma gitu aja, bukan katanya sana orang dukun atau apa, bukan. Itu kata hati saya sendiri waktu saya dalam mimpi itu. Kemudian setelah itu sudah agak mereda, agak enakan. Kemudian pada suatu hari itu maghrib, mau sholat maghrib itu sudah terasa lagi, sudah terasa sakit. Kemudian kita melaksanakan sholat maghrib. Istri saya tahu-tahu habis salam ke belakang, istilahnya itu malik itu ya, ngeblak ke belakang. Ternyata dia semaput, dia nggak kuat menahan. Ternyata itu ada, ya mungkin ya kiriman lagi atau gimana, kita nggak tahu. Itu sampai saya bacakan ayat kursi itu sampai 20 kali baru kait sadar itu. Baru kait sadar, menangis dengan lehernya ini kayak dicekik-cekik gitu. Kemudian sampai malam kita nggak bisa tidur. Kemudian kita melaksanakan malam jam 2 melaksanakan sholat tahajud. Setelah itu sekitar jam 3 di mukanya ini terasa kayak dicakat semut itu, kayak dicelekit kayak gitu. Kemudian langsung paginya mukanya ini berentol. Loh, ini penyakit apa lagi nih? Hanya cuma separuh itu, yang berentolnya cuma separuh. Kemudian sampai 1 hari ternyata terus langsung berubah kayak dicakar-cakar apa itu wes mukanya itu. Itu cuma separuh itu, enggak semua, cuma separuh. Yes, kita berusaha bagaimana caranya supaya istri saya
bisa sembuh, kita berusaha. Itu cuma sebentar, 2 hari langsung lenyap, 2 hari 3 hari langsung nyelap. Ini kalau ini saya ke bawah dokter katanya ini virus herpes katanya itu, tapi ternyata lah sakit kayak gitu kok dalam 2 hari kok sudah sembuh, lo kan aneh. Lah ini aneh sekali, ini penyakit yang aneh ini. Nah, kemudian setelah sembuh sampai beberapa hari kemudian sembuh, enak ya, itu sudah ya hampir 1 minggu 2 minggu itu sembuh. Terus kemudian pada suatu hari itu ada orang yang pagi-pagi itu saya mau keluar rumah, kemudian kayak di rumah ini ada siratan tanah. Kita melihat ini tanah apa ini di depan rumah ini. Biasanya itu nggak pernah ada tanah kayak gini nih. Ternyata saya lihat-lihat, oh ini tanah bercampur dengan kayak kemenyan. Setelah itu istri saya kambuh lagi. Ya kambuh lagi sudah beberapa hari. Setelah itu saya alhamdulillah kemudian ya kita kok nggak tahu-taunya kok melihat di YouTube, kemudian ada Gus Idris Official itu saya buka, kemudian saya perhatikan, mudah-mudahan ini petunjuk Allah, mudah-mudahan istri saya nanti bisa sehat kembali. Saya berusaha semaksimal mungkin, saya berusaha untuk mencari Gus Idris ini. Kemudian alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah istilahnya kesasar sampai alhamdulillah kok pas telepon kok pas ya kita diangkat, kemudian kok ya ketemu. Nah ini suatu mukjizat ini. Ini kalau saya sudah melangkah kesasar tadi mungkin saya nggak nyampe ke sana mungkin. Tapi ya gimana, ini mungkin ini juga petunjuk, ini saya juga nggak tahu, nggak bisa pikir saya. Pas mati lampu sekalian. Lagi ini tempatnya ya jauh. Aduh, saya nggak bisa bayangkan itu. Nggak bisa bayangkan, apalagi dengan situasi yang keadaan begini. Kita alhamdulillah sekarang kita sudah bertemu. Ya sekarang istri saya alhamdulillah sudah ya 80% sudah enak. Cuma ya ini Gus ini tadi dalam 1 hari ini tadi masih terasa. Dia melepas sandal kemudian langsung kayak kakinya itu kayak legit gitu. Hampir sampai sore tadi setelah sholat masih terasa gitu. Ya mungkin ini aja yang bisa saya ceritakan dengan apa yang kejadian di istri saya, kemudian keganjilan yang di rumah saya. Ya mungkin nanti mudah-mudahan dengan izin Allah ya bisa istri saya bisa sembuh, rumah saya bisa bersih seperti kembali menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya kita tujuannya satu, untuk ibadah gitu aja. Terima kasih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengarkan bersama. Insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan, Allah takdirkan, Allah angkat penyakitnya. Jika ini gangguan dari orang yang berbuat jahat maupun gangguan dari bangsa gaib yang berbuat jahat, arwah hitam, maka insya Allah malam hari ini atas izin Allah akan angkat penyakit ibu. Mungkin dari ibu sendiri ada cerita khusus yang tidak terlupakan tadi ceritakan oleh Bapak. Mungkin ada pengalaman ibu sendiri. Apa kira-kira Bu? Monggo. Mimpi apa, kelihatan apa, kanjilan apa? Saya itu beberapa hari ini mimpi dikejar-kejar kayak apa itu, kayak bajing gitu loh. Kayak bajing. Iya. Kayak tikus tapi besar. Iya, kayak tikus tapi kayak besar.
Kadang-kadang itu di kamar sebelah sini tuh saya merinding gitu loh, kayak langsung kayak sia-sia gitu. Sering ya itu berular. Terus ketika wafatnya putra jenengan ada apa keganjilan khusus gitu, tanda-tanda atau petunjuk? Kan ya ibunya mungkin lebih dekat kan ikatan batinnya dengan putra itu. Iya, ada. Sebelum anak saya meninggal itu saya mimpi kayak ditayari sama setan gitu 5, tapi besar-besar gitu, gak pakai baju, cuma pakai celana pendek. Langsung saya itu mimpi itu kok sama ada orang gitu ya, itu bilang gini, habiskan keluarganya gitu. Langsung suami saya itu yang mau diambil duluan, tapi orang perempuan itu megang gitu, malah langsung gitu. Orang laki-lakinya itu bilang gini, anak laki-lakinya gitu disuruh bunuh gitu ya. Langsung anak saya itu saya pegang, langsung anak saya pegang itu, saya digebui sama setan itu. Langsung tangan saya ini lepas dari anak saya. Tapi saya ini mau bercerita kepada suami saya nggak bisa. Kayak kayak ada yang gandoli gitu, saya nggak bisa. Langsung beberapa hari itu saya nggak bisa tidur. Saya itu takut gitu loh, kejadian mimpi itu kok bisa terjadi ngono. Ternyata ya terjadi. Saya nggak bisa bicara gitu. Langsung sebelum anak saya mau meninggal kurang 1 minggu itu saya mimpi itu sama anak saya yang kecil itu. Mimpi dirubungi sama semut gitu loh. Semut hitam sama semut merah tapi besar-besar gitu. Sudah saya kura-kura gitu, kok kembali lagi gitu. Tapi saya nggak berani cerita ke suami saya, kayak ada yang gandoli gitu. Ternyata anak saya ya langsung nggak ada, itu kenyataan. Ya itu. Ternyata dalam mimpi tersebut betul-betul terjadi. Apa yang dimimikan istri saya ternyata betul-betul terjadi. Anak saya meninggal dengan keadaan kecelakaan itu. Ya mungkin itu aja, Gus. Ya, mudah-mudahan putra ibu, mudah-mudahan jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Di sana kuburan yang indah, dibangunkan istana yang luas, siap malaikat-malaikat rahmah siap memberikan apa saja yang diinginkan oleh putra ibu. Insya Allah diangkat derajatnya putra ibu. Nah, mudah-mudahan Bapak Muaji sekeluarga diberikan kekuatan tawakal, sehingga anak tadi, putra yang soleh tadi, bisa membawa kedua orang tuanya sampai ke surga. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai mediumisasi, mungkin saya mau minta mau minta kasih tahu oleh Bapak Muaji, kira-kira kayak kamar atau tempat-tempat yang sekiranya ada getaran, tempat-tempat yang khusus yang sekiranya ada kayak keganjilan gitu ya. Kita akan lihat bersama, misalkan kayak kamar, tempat istirahatnya ibu, atau mungkin lokasi-lokasi yang dianggap ada sesuatu di situ, gitu Pak. Ya, monggo saja. Ini ada 2 lantai ya rumahnya, masya Allah. Bapak Muaji ada 2 lantai, lantai pertama, lantai 2.
lihat di kamar dulu yang mana Pak? Ya. Ayo. Kamera. Ini kamar saya. Sini. Permisi Pak ya. Ya, monggo. Ini kamarnya. Masya Allah. Ini ibu saya tidur sini ya. Iya, biasanya Tidur di sini. Sekarang kita nggak tidur di sini, tidur di atas. Oh pindah. Iya, Kenapa kok pindah Pak? Ya itu dengan apa ya, katanya dia merinding apa gitu, dia nggak berani gitu. Ternyata sudah nggak dipakai tidur pemirsa. Ya ini kamarnya, nanti kita cek secara gaib ada apa di sini ya. Ada lagi Pak? Mungkin di atas. Pak, kita lihat ke atas, lantai 2 pemirsa. Kita cek ke sana. Sedang ritual. Kita lihat lokasi yang ada di atas lantai 2 rumahnya Pak Waji ini. Sekarang istilahnya di mana Bapak sama Ibu? Saya untuk sementara kadang tidur di bawah. bawah. Iya, di bawah, di lantai. Ini kamarnya anak saya yang meninggal itu. Oh ini kamarnya putranya Bapak yang meninggal. Coba. Sekarang kita jadikan untuk ya kita sholat untuk di sini. Iya, untuk doa ya. Kirim Doa. ya, supaya kamarnya enggak sepi gitu. Sesudah wafatnya putra Bapak ada keanehan enggak di sini di kamar ini? Kalau di sini kayak nggak ada. Ada ya? Ada aura-aura sihir dari orang itu ya? Ya. Kalau di sini tempatnya siapa Pak? Ini kamarnya anak saya nomor 2. Oh yang nomor 2. Akan ini, ya ini. Nggak ada keganjilan di sini. Kalau di sini istilahnya katanya ada keganjilan kayak nggak enak gitu katanya. Ya cukup pemirsa. Ada lagi Pak? Ini ada ruangan lebih. Ruangan. Kayak ruangan. Ini kayak kan. Coba kita lihat pemirsa. Di lantai 2. Ruangan untuk apa kadang dulu saya gunakan untuk sholat. Sekarang saya sholat pindah ke Di kamar mandi di pernah ada. Oh ya. Ya sudah Pak. Kalau untuk biasanya katanya Ibu tadi pernah ada lihat sliwer. ini di sekitar lokasi ini nih. Kadang sini masuk ini kadang Oh, situ kayak ya. jalan gitu loh katanya itu. Oh kayak jalan. Iya kayak jalan gitu. Kayak jalan gitu. Ya. Malah dia manggil-manggil saya. Oh, ya. Mas. Ternyata saya nggak ada di bawah. Ternyata saya di luar gitu loh. Kok kayak ada orang sih tadi Mas, ternyata bukan gitu. Waktu sakit itu loh, waktu sholat di situ dia. Ya nanti kita bersihkan pemirsa. Insya Allah dengan izin Allah, mudah-mudahan jika ada aura-aura negatif sini kita akan bersihkan nanti. Ayo persiapan mediumisasi, mediator. Sini aja ya mediator. Ayo yang nggak jadi mediator pindah ke sana. Yang mediator. Mbah Yai sudah mempersiapkan ritualnya untuk membersihkan rumah sini ya. Monggo untuk mediator sini. Ustadz Farhan dan Ki Ageng Praitno. Kita ungkap dulu lewat mediator dulu ya Pak ya. Kita ungkap dulu lewat mediator dulu sebelum kita ritual akhir membersihkan pemirsa, membersihkan rumah kita pakai mediator dulu biar jelas pemasaran ini biar jelas, terutama bangsa gaib yang ada di rumah ini ada berapa itu kita masukkan perwakilan, kalau banyak ya kita masukkan 1 atau 2 aja, kita kali informasi yang jelas nanti akan kita bersihkan bersama karena Mbak Yai sudah mempersiapkan untuk ritual pembersihan rumah ini. Jadi ribet pemirsa ya, jadi seperti ini kita harus menyiapkan segala macam peralatan gitu. Ayo silakan nanti biar kita tanya-tanya. Oh, oke. Apa Dang? Ayo mana Dang?
Silakan Pak Dadang. Di mana? Iya, di sini aja. Di mana? Ayo. Kakak majuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Ada kayak itu ya, kayak siluman di sini pemirsa. Mungkin itu suju yang itu dulu sebentar Pak Ustadz yang akan kita masukkan. Benar kata ibu tadi, ada kayak bajing itu ya, mungkin kayak siluman itu ada ini. Bukan kera, kayak apa ya, kayak bajing. Itu apa bahasa Indonesia bajing itu ya? Tupai ya, ya kayak tupai. Ayo, siap, konsentrasi. Kita netalisirkan dulu bahasanya biar lebih bahasa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sini. Kamu ngerti bahasa kita? Kamu ngerti bahasa kita? Ngerti gak? Ngerti gak kamu bahasa kita? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sudah, mudah-mudahan tidak Cina. Ayo, siapa kamu? Dari mana asal kamu? Siapa kamu? Jawab. Saya penghuni rumah ini. Penghuni rumah ini? Ini tempat tinggalku. Bukan, ini rumahnya Pak Muhaji nih. Kamu jangan ngaku-ngaku. Itu yang punya rumah itu. Bukan kamu. Sudah lama di sini. Ngapain kamu di sini? Bukan urusan. Ya, ini urusan saya. Kamu di sini meresahkan, mengganggu kan? Kamu mengganggu ibu. Ibu Sinten? Ibu Jumaiyah sampai sakit kayak gitu. Kamu yang bikin gatel-gatel itu ya? Iya. Kenapa? Ini bukan rumah kamu. Udah lama kamu di sini? Lama. Udah lama. Bohong kamu. Sini. Sosok kamu seperti apa? Sosok kamu seperti apa? Binatang. Yang mana seperti pohon-pohon. Mana kamu? Apa mungkin ini pemirsa ya yang membuat apa sakit kulit itu ya, buat gatel-gatel itu mungkin. Mau diapakan ini? Mau saya bersihkan kamu, mau saya usir? Tidak bisa. Bisa. Nih. Tahu ini apa? Ada berapa penghuni dari bangsa kamu yang ada di rumah ini? Banyak. Banyak yang di luar, banyak itu. Saya merasakan ada banyak yang di luar. Ada anjing juga. Ibu mungkin mau tanya, ibu monggo. Sampai jadi masuk. Pernah masuk ke mimpi ibu itu? Kamu pernah masuk sih? Ngapain? Nakut-nakutin. Putih apa? Coba. Kuat apa enggak? Terus? Ternyata masih ada benteng.
apa? Saya nggak bisa untuk melenyapkannya. Ibu mau tanya? Apa? Mau tanya mungkin? Mau apa monggo? Ini sosok tupai wau, bajing nih. Monggo, badhe tangkut apa? Silakan. Kalau pegang. Apa tujuannya sampean mau ganggu istri saya? Ini urusanku. Urusanku. Nah, kenapa kok mengganggu istri saya itu kenapa? Kemudian salah istri saya itu apa? Ini tempat tinggalku. Yang nyuruh tinggal di sini siapa? Gak bisa aku ceritakan masalah itu. Loh, kok nggak bisa diceritakan? Ini rumah saya kok. Kalau kamu tinggal di sini berarti kan ada yang menyuruh. Ya, ada yang nyuruh ya? Saya nggak berani menceritakan siapa yang nyuruh saya. Teman kamu kayaknya banyak itu di luar. Yang wujudnya sama kayak kamu. Aku menuruti perintah. Siapa yang merintah? Coba tunjukkan. Siapa yang merintah? Ayo, kamu enggak mau ngomong saya bakar kamu. Aku telah bersumpah tidak akan membocorkan siapa yang menyuruh saya. Terus tujuannya apa? Tujuannya apa kamu mengganggu istri saya ini? Tanya saja dalangnya. Siapa ya dalangnya? Tanya saya. Dalangnya siapa dalangnya? Siapa ratunya? Ratunya di sini Dalangnya siapa? Bangsa kamu di sini ratunya siapa? Boleh menceritakannya. Paham? Itu yang ada di situ siapa itu? Sosok besar hitam itu. Itu apakah itu ratunya itu? Yang ada di sini itu. Di belakang Ki Ageng itu. Atasnya itu. Itu ratunya apa kamu ratunya? Siapa ratunya? Iya. Kembalikan. Kembalikan ke kamar itu. Apanya dikembalikan? Oh, kamu tempatnya di situ ya? Oh, kamu tinggal di situ ya, di kamar itu ya? Iya. Kembalikan. Punah ditono langsung ratune. Oke, diresiki. Ternyata banyak sekali teman kamu ternyata ya. Banyak. Ya udah kamu balik ah. Balik ke situ cuman waktu kamu cuma beberapa menit. Habis itu kamu ikut saya. Ikut kemana? Ikut saya, enak di sana nanti. Ya? Tidak mau. Mau? Harus Tidak. mau. Harus mau kamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Keluar kamu. Kita keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmu syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'alim. Ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Taman ngombe-ngombe sih. Itu sosok siluman ya dari alam ahmar. Alam ahmar itu siluman, kayak banyak hewan gitu. Kadang ada naga, kadang ada macan gitu ya pemirsa. Kadang ada setengah manusia, setengah siluman. Kayak wajahnya manusia tapi tubuhnya kayak hewan. Itu dari alam ahmar. Itu memang dipakai oleh dukun-dukun yang berniat jahat untuk santet, untuk sihir. Itu ngambilnya kodamnya dari alam ahmar. Gitu pemirsa. Ya ini mungkin ratunya ya, kita penasaran, kita tadi belum ritual, mungkin ini ratunya yang kita masukkan ke wadah Ki Ageng. Sosok hitam pekat. Ada. Banyak sih ada di sini.
Ada pocong juga di luar. Kayaknya pocong ini juga sering mondar-mandir masuk di sini. Cuman kayaknya yang auranya kekuatannya agak kuat ini hitam ini. Sekarang di atasnya Ki Ageng ini. Kita tanya-tanya nanti tempatnya itu di mana, bersemayam di mana. Sudah siap Ki? Silakan Ki. Ustaz Wahan biar istirahat dulu. Nah itu tadi yang membuat gatal-gatal itu tadi Pak. Tupai itu. Kita bersihkan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Pun pernah penceklah. Siap masuk tarik ya. Ya Ali ya Mali ya fi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Ini kayaknya kekuatannya agak kuat pemirsa, mungkin inilah ratunya. Kita harus netralisirkan dulu. Kita over bahasa itu bisa. Berarti bangsa jin itu, bahasa jin itu bisa ngerti bahasa manusia. Kita over. Coba kalau Anda yang bisa praktisi supranatural bisa pakai doa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kita over bahasa kita, mau pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu ngerti dia. Mau ke mana kamu Belum di pagar ah? Jangan rusak rek, Konen rek. Awas dulu. Terus dipakerin berikut lanjut dipakerin. Melihat kekuatannya lumayan, berarti ini ratunya ini. Mungkin ini ratunya nih. Kenapa kamu nunjuk ke ibu itu Kenapa kamu nunjuk ke ibu itu? Apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nama kamu? Dari mana asal kamu? Siapa nama kamu? Lihat pandangan matanya tajam sekali dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi wa ma bayna aydihim wa khalfahum la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu. Ulqiya as-sahratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Siapa nama kamu? Dari mana asal kamu? Bicara. Mau saya bakar lagi. Siapa nama kamu? Apa benar kamu pimpinannya? Gak bisa keluar dari situ kamu.
Siapa kamu? Ngerti nggak? Bahasa kita ngerti nggak? Ayo ngomong. Ini penjara itu nana pengajian ini. Sanes. Ya, penjara. Oke, tiba ya. Tokoh yang datang banyak pemirsa. Di luar banyak. Apa tugas kamu di sini? Ngapain kamu di sini? Ini bukan tempat kamu. Ngapain kamu di sini? Ini bukan tempat kamu ini. Bunuh. Emang siapa kamu mau membunuh? Nyawa itu di tangan Allah bukan tangan kamu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna nas. Ayo ngomong yang jelas. Apa tujuan kamu? Bunuh. Membunuh siapa? Kenapa? Apa salahnya? Apa salahnya? Aku disuruh. Tempat kamu bukan di sini, habis ini ya. Kamu ikut saya. Kamu ikut saya habis ini. Ngapain? Saya mau tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya cerita apa ada kaitannya dengan kalian? Ya memang maut sudah di tangan Allah. Cuman saya mau tanya, apa ada kaitannya meninggalnya putra dari bapak yang punya rumah ini? Jawab. Ya. Kenapa? Saya disuruh membunuh. Kejam sekali kamu ya. Monggo Pak, padang Pak. Ini latune niki, Pak. Yang ketiga ajar Bang. Ayo, Ayo dulu ada foto kami. Ayo, cara dengan berniat. Sini. Cara dengan berniat. Siapa yang nyuruh kamu untuk membunuh istri saya? Kenapa? Pantanganku. Tantangan. Terus kenapa alasannya kok membunuh istri saya? Saya disuruh. Kamu jangan mengada-ngada loh ya. Ya. Kenapa kok mau disuruh? Ya. Yang nyuruh siapa nyuruh? Apa itu? Apa itu? Nggak ngerti syarat kamu. Saya ini tanggleti nama yang betul sami lawan betul burung. Oke. Terus cara kerja kamu gimana? Cara kerja kamu itu gimana? Ngapain aja tugas kamu? Membuat dia sakit. Dengan cara apa? Banyak. Normal Pak. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk membunuh. Menghabiskan harta bendamu Ya, terus sekaligus membunuh
Membunuh siapa? Keluargamu. Keluarga saya. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Temanku. Habis ini kamu dan teman-teman kamu siapa pulang semua ikut aku ganti. Siapkan rumah di sana. Ya. Kenapa nggak mau? Saya di sini. Nggak usah tugas kamu di sana enak. Saya di sini. Ikut saya aja. Sudah kami siapkan rumahnya kok. Punah. Nama malih sampun tangkat-tangkat. Bisa ke atas sudah. Ini udah foto loh, sana kamu. Ragam ini. Sana. Sini. Iya. Sana. Ke sana. Ayo, kalau kamu harus minta maaf itu pada Ini sosok ratunya pemirsa. Habis ini kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan mereka-mereka, gangguan-gangguan mereka yang ada di sini. Sini. Sampun, Pak. Napa malih? Ampun. Udah kamu keluar kamu. Bentar lagi kamu nggak di sini tempatnya. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Ya, itu saja pemirsa. Cukuplah dua. Sebenarnya banyak sekali. Ya. Ada di pintu, ada yang gelantung, ada pocong juga. Ya memang benar yang disampaikan tadi Bapak tadi, ada pocong, sosok pocong juga memang ada. Ya, cuman di luar. Tapi mungkin ya sering masuk lah. Pasti ada aura. Kalau pocong itu biasanya kodam-kodam itu juga. Ikutan tanah kuburan itu ya. Kita langsung ritual aja. Habis ini kita bersihkan khususnya yang ada di area sini. Sampun ya. Oh di resik ya. Iya, ritual ini rahasia pemirsa ya. Nggak kita masukkan kamera khusus untuk ritual ini. Kita sudah menyiapkan peralatan banyak untuk ritual. Bapak Muhaji sudah menyiapkan kayak bambu kuning juga, kain kafan juga. Ini mohon maaf tidak kita masukkan ke video. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat Anda yang ingin pengen rumahnya dibersihkan, merasa ada yang ganjil, mimpi-mimpi yang aneh, atau merasa ada getaran makhluk gaib, kelihatan yang aneh-aneh, bisa hubungi admin ya, Mas Dimas, di deskripsi, buka link deskripsi itu. Ya, cukup sudah apa yang dapat kita sajikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Intinya seperti itu pemirsa. Kekuatan arwah hitam, kekuatan sihir, kekuatan gaib itu harus memang kita bersihkan. Nggak bisa kita ru'yah aja, nggak bisa kita bacakan ayat Quran saja. Mereka akan kembali lagi. Karena mereka nggak akan pernah mati. Sampai kiamat pun akan tetap hidup. Jadi solusinya harus kita kurung itulah. Intinya kita masukkan ke botol. Ada yang masukkan ke botol, ada yang membunuh sampai ke akar-akarnya lewat itu bambu kuning itu. Mungkin kalau jinnya ada di sini kita masukkan ke botol, masih ada lagi pasti. Nah, jadi dalang-dalangnya, akar-akarnya itulah yang harus kita musnahkan. Gitu, lewat sukmah. Jadi kalau akar-akarnya itu yang membuat manusia, ya di manusia itu ya harus kita musnahkan. Ini seperti itu pemirsa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nggak apa-apa, itu nggak zolim Gus. Nggak zolim ya. Yang disakiti yang sombong disombongi juga sodakoh kan gitu. Kita membela diri kan gitu, menyembuhkan yang sakit, kita dizolimi, ada dalilnya itu ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya seperti itulah. Request buat kalian, masalah request yang ada di jalan mana tolong diungkap. Ini karena sekarang ada lockdown ya, kita susah untuk turun ke jalan-jalan, ke jalan raya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Support terus channel video ini, karena hasil video ini kita bekerja sama dengan Google AdSense. Nanti hasilnya untuk pembangunan pesantren Tahfidzul Quran. Jadi setiap Anda men-share satu video, share saja, apalagi sampai support dengan
bantuan berupa materi, berupa tenaga, itu malah luar biasa pemirsa. Oh ya Gus, aku gak duwe duit, aku gak duwe dunya tak bantu mbek tenaga, ngewangi tadi tukang, saya ahli dalam bidang tukang. Ya Masya Allah itu, saya tak ngewangi kuli, Masya Allah, luar biasa. Kalau nggak bisa jauh tempat saya, bantu share aja video. Saya nggak punya harta, saya nggak punya tenaga, bantu dengan men-share video agar video ini makin ditonton, bermanfaat, dan juga menghasilkan rezeki kita buat untuk bukan untuk pribadi tapi untuk pembangunan pesantren. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.